Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara komunitas Gereja Kristus Ketapang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur hari ini kita dapat kembali bertemu untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengajak kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan bagi kami sehingga kami dapat menikmati kembali hari yang baru ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan merenungkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau boleh memberikan hikmat bagi kami, agar kami dapat mengerti, dan juga nanti ke depannya kami bisa dapat melakukannya bersama dengan Roh Kudus Tuhan. Urapilah hamba-Mu yang membawakannya, kiranya Engkau boleh berbicara sesuai kehendak-Mu melalui dia. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hari ini saya beri judul tema pengenalan yang berharga. Ada seorang petani berjalan pulang membawa kayu bakar. Cukup berat di sana kayu bakarnya. Namun dari kejauhan seseorang telah berlari mendapatkan dia. Ternyata orang itu adalah adiknya. Adiknya berkata, "Kak, pulang. Istrimu melahirkan." Kemudian petani itu berusaha untuk cepat-cepat pulang gitu ya. Tapi karena dia bawa kayu bakar banyak, itu jadi berat, menghambat gitu ya. Jadi dia nggak bisa cepet-cepet banget. Akhirnya adiknya bilang, "Tinggalin kayu bakarnya, Kak. Istri dan anakmu menunggu di rumah." Akhirnya petani itu meninggalkan beban yang menghambatnya itu. Dia sadar dan dia berlari pulang untuk menjumpai istri dan anak-anaknya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kayu bakar tentu tidak dapat dibandingkan dengan keluarga. Bagi petani tradisional, kayu bakar itu merupakan sebuah bahan yang penting. Namun jika diperhadapkan dengan keluarga, maka tentu di sini menjadi masalah prioritas. Amatlah keliru jikalau ia mempertahankan hal yang lebih kecil yang menghambat langkahnya itu dibandingkan dengan hal yang utama dalam hidupnya. Dalam kasus ini ialah keluarga. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, demikian bacaan hari ini dalam surat Filipi 3 ayat 7-11 juga mengatakan hal yang demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam dia. Bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, tetapi dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia, dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jika berbicara hal-hal yang baik, Rasul Paulus sudah memiliki itu semua. Privilege dia sebagai orang Yahudi. Bahkan bukan sembarangan orang Yahudi, dia adalah orang Farisi. Warga elit. Banyak keuntungan dan fasilitas yang bisa dia nikmati pada masa itu. Paulus mengatakan, hubungannya dengan Kristus sangat berharga sampai-sampai ia bersedia kehilangan itu semua demi mengejar dan menikmati hubungannya dengan Kristus. Berarti hubungannya dengan Yesus pasti memberi Paulus kepuasan yang sangat mendalam. Ia pasti tidak hanya sekedar tahu tentang Yesus, sebab jika cuma tahu faktanya tentang seseorang, itu tidak menimbulkan cinta yang begitu dalam hingga mau rela berkorban, bukan? Paulus tentu mengalami sesuatu yang mengubah kehidupannya, yang mengalami kepuasan yang mendalam ketika berjumpa dengan Yesus. Dengan mengenal Kristus, Paulus dibebaskan dari beban-beban untuk berusaha layak di hadapan Allah lewat perbuatan baik dan garis keturunannya, namun ia dilayakkan hanya dengan karya penebusan Kristus di kayu salib.
Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pengenalan akan Kristus Yesus begitu penting. Namun kita juga perlu mengerti dalam pengenalan Yesus Kristus, kita juga perlu mengerjakan tanggung jawab kita, yaitu menyangkal diri dan memikul salib. Sebab tujuan kita ialah kerajaan surga yang kekal. Penderitaan yang ada di dunia ini bukanlah hanya beban semata, melainkan sebuah sukacita dan hal yang membanggakan, sehingga kita dapat bersekutu dengan Kristus. Siapkah kita untuk menjalankan tanggung jawab ini sebagai upaya untuk kita semakin mengenal akan Tuhan Yesus Kristus? Kiranya Roh Kudus memampukan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba sudah selesai berbicara. Namun biarlah firman ini Engkau boleh tanamkan dalam setiap hati kami yang mendengarkannya. Dan Roh Kudus Tuhan boleh menumbuhkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah kami dapat tetap dituntun untuk menjalankan tanggung jawab kami sebagai orang Kristen yang mau mengenal akan Tuhan. Pimpinlah kehidupan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.